Pernahkah kamu duduk di depan meja kerja, menatap tugas yang harus diselesaikan, tapi tanganmu tak bergerak? Pernahkah kamu membuka laptop, berniat memulai, lalu tanpa sadar kamu malah membuka sosial media, scroll tanpa tujuan, hingga waktu habis tanpa satu pun pekerjaan yang selesai? Pernahkah kamu merasa ingin sekali bergerak, tapi tubuhmu seolah terikat? Otakmu seperti mengaktifkan rem tangan, dan hatimu terus berbisik, nanti saja. Itu adalah rasa yang kita semua pernah kenal. Rasa menunda, merasa menunggu waktu yang tepat. Ya, menunggu mood yang pas. Padahal kita tahu, kalau kita terus menunggu, pekerjaan itu tidak akan pernah selesai dengan sendirinya. Kita menunggu semangat datang, tapi semangat itu tidak pernah muncul. Kita menunggu waktu yang tepat, tapi waktu itu tidak pernah ada. Menunda bukan hanya merampas waktu kita, tetapi ia juga mencuri mimpi, ia mencuri kesempatan, ia mencuri potensi terbaik yang kita punya. Dan malam ini, mari kita bicara tentang cara berhenti menunda. Bukan dengan teori yang rumit, bukan dengan motivasi kosong, tapi dengan trik psikologi yang sederhana yang bisa kamu lakukan mulai sekarang juga. Tahukah kamu, menurut psikologis, otak kita dirancang untuk memilih hal yang memberi kesenangan cepat. Kita lebih suka melakukan hal kecil yang membuat kita nyaman daripada melakukan hal penting yang menantang. Itulah mengapa ketika ada tugas penting, kita malah memutuskan untuk berkata sebentar saja, atau menonton video-video lucu, atau sebentar saja rebahan, dan tahu-tahu hari sudah berganti malam. Padahal kita selalu mengira bahwa masalahnya ada pada kurangnya semangat. Tetapi sebenarnya masalahnya adalah kita menunggu semangat itu datang terlebih dahulu. Padahal kunci sebenarnya adalah kita tidak menunggu semangat datang. Kita yang menciptakannya lewat tindakan. Hari ini mari kita pelajari 3 trik psikologi yang terbukti bisa membuatmu berhenti menunda-nunda. Trik yang sederhana, tapi sangat kuat. Dan kalau kamu mau mempraktekannya, maka kamu akan mulai bergerak, bahkan sebelum semangat itu datang. Trik pertama, mulailah dari langkah kecil. Kita sering berpikir, kalau mau memulai sesuatu yang kita harus siap terlebih dahulu 100%. Harus tahu semua langkahnya. Harus punya energi yang penuh. Padahal, tidak ada orang yang memulai dari kesiapan penuh. Kita tidak butuh 100% untuk memulai sesuatu. Kita hanya butuh 1% dari keberanian untuk mengambil langkah pertama.
Bayangkan kamu ingin menulis sebuah buku. Kalau kamu membayangkan 200 halaman sekaligus, pasti akan terasa menakutkan, melelahkan. Tapi kalau kamu bilang pada dirimu, hari ini aku akan menulis 1 paragraf saja, maka itu akan terasa ringan. Dan setelah 1 paragraf itu selesai, tiba-tiba kamu ingin menulis paragraf berikutnya. Itulah kekuatan dari langkah kecil. Langkah kecil adalah pintu gerbang menuju langkah yang jauh lebih besar. Sama seperti sungai besar yang dimulai dari tetesan air. Sama seperti perjalanan 1000 mil yang dimulai dari 1 langkah kaki. Jadi, mulai sekarang, jangan menunggu siap. Jangan menunggu mood. Ambil 1 bagian kecil dari pekerjaanmu dan kerjakan sekarang juga. Kalau misalkan tugas itu membersihkan rumah, mulailah dari 1 meja. Kalau tugas itu menulis laporan, mulailah dengan 1 kalimat. Kalau tugas itu untuk berolahraga, mulailah 1 menit peregangan. Karena ketika kita mulai bergerak, otak kita mulai memproduksi dopamin, hormon yang membuat kita merasa senang. Dan itu akan memancing kita untuk melangkah lagi dan lagi. Trik kedua, bayangkan hasil akhirnya. Coba pejamkan matamu sebentar dan bayangkan bagaimana rasanya jika pekerjaan yang kamu tunda itu akhirnya selesai. Bayangkan rasa lega yang mengalir di dadamu. Bayangkan nafasmu yang terasa ringan. Bayangkan senyum yang muncul tanpa sadar. Bayangkan tidur malam itu yang nyenyak, karena tidak ada beban yang menggantung di kepalamu lagi. Otak kita adalah mesin visualisasi yang luar biasa. Ketika kita membayangkan sesuatu dengan detail, otak kita mulai percaya bahwa hal itu mungkin, dan ia akan mendorong kita untuk mencapainya. Aku punya seorang teman yang selalu menunda membersihkan mejanya. Tapi suatu hari, dia memutuskan untuk membayangkan betapa indahnya bekerja di meja yang rapi dan betapa nyamannya duduk di kursi tanpa tumpukan barang di sekelilingnya. Bayangan itu begitu nyata, hingga akhirnya ia mengambil kain lap. Dan dalam 1 jam, mejanya bersih seperti baru. Terkadang yang kita butuhkan bukan ancaman atau paksaan. Yang kita butuhkan adalah gambaran indah di ujung perjalanan. Karena gambaran itu adalah bahan bakar untuk mengubah nanti menjadi sekarang. Trik ketiga, rayakan kemajuan. Otak manusia punya 1 kebiasaan unik. Ia suka diberi hadiah. Setiap kali kita menyelesaikan sesuatu, sekecil apapun itu, otak kita memproduksi dopamin. Dan dopamin membuat kita ingin mengulang perilaku itu lagi. Itulah sebabnya, kalau kamu ingin berhenti menunda, beri hadiah untuk setiap kemajuan. Hadiah itu tidak harus mahal, tidak harus besar. Bisa
sesederhana secangkir kopi yang enak setelah menyelesaikan satu halaman kerja. Bisa 5 menit duduk santai setelah membersihkan kantormu atau ruanganmu. Bisa pujian sederhana untuk dirimu sendiri. Aku berhasil hari ini. Pernahkah kamu melihat anak kecil yang belajar berjalan? Setiap kali ia melangkah satu langkah, semua orang bertepuk tangan. Dan anak itu akan mencoba lagi dan lagi. Kita, orang dewasa, juga masih membutuhkan tepuk tangan itu. Mungkin perbedaannya kali ini, kita bisa memberikannya pada diri kita sendiri. Jadi, setiap kali kamu bergerak maju, hargailah dirimu. Rayakan kemajuan itu. Karena setiap langkah, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa kamu melawan rasa malasmu hari ini. Ingatlah, kuncinya bukan menunggu semangat itu datang. Kuncinya adalah menciptakan semangat lewat tindakan. Mulailah dari langkah kecil. Bayangkan hasil akhirnya dan rayakan setiap kemajuannya. Jangan tunggu gelombang semangat itu datang padamu. Jadilah sendiri ombak yang menggerakkan perahumu. Karena nanti tidak pernah datang, yang ada hanya sekarang. Dan sekarang adalah waktu terbaik untuk memulai